Hening sepi di atas perbukitan makam tua kolonial Belanda di Teluk Bayur. Ingin mengetahui lebih dekat akan keberadaan makam tua dari peninggalan kolonial Belanda di Teluk Bayur, ikuti perjalanan saya dalam My Trip by Bluespen kali ini dalam menguak jejak makam tua makam peninggalan Belanda di kota tua Teluk Bayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Soke. Saya masih dengan adik saya, ini Bung Alpan. Nah, kita coba untuk melihat dari dekat salah satu situs sejarah yang ada di kota tua Teluk Bayur, yaitu makam dari makam Belanda atau makam kolonial Belanda. Jadi makam ini berada di bukit yang berada di jalur utama Jalan Teluk Bayur Kelabanan. Dan di sini dulu awalnya adalah makam Belanda. Seiring dengan waktu, perkembangan zaman dan seiring kemerdekaan Indonesia, maka jalur makam ini digunakan masyarakat untuk pemakaman umum. Nah, kita lihat di belakang itu adalah makam umum. Nah, di sana. Makam ini sudah cukup tua ya, karena makam ini sejak Belanda bercokol di kota tua Teluk Bayur, di mana dulu di sini ada perusahaan batubara Belanda. Jadi ketika orang Belanda meninggal, pasti akan dikuburkan. Nah, pasti akan mencari tempat yang aman, karena melihat dari geografis Berau ini dataran rendah, jadi mereka mengambil tempat di pegunungan. Jadi agak tinggi nih, lumayan kalau kita mendaki dari bawah. Dan makam ini rata-rata berumur paling tua itu kalau tidak salah 1942 Masehi. Jadi kalau dengan sekarang ada juga yang dimakamkan terakhir itu kalau tidak salah 1957 kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat seperti apa makam-makamnya ya. Dan ini merupakan salah satu dari kekayaan sejarah yang ada di kota Teluk Bayur. Selain gedung-gedung tua, kemudian bekas terowongan, bekas lokomotif, terus tempat-tempat kayak lapangan bola dan lain sebagainya, itu lengkap ada di kota Teluk Bayur. Jadi kalau kalian penasaran dengan situs makam dari orang Belanda yang ada di Teluk Bayur, nah kalian bisa mencoba ke sini, karena di sini sangat eksotik ya. Selain pemandangan dari pemakaman masyarakat, juga pemakaman dari orang Belanda itu sendiri. Dan kita bisa melihat dari jauh pemandangan kota Teluk Bayur. Kenapa saya katakan kota? Karena ini merupakan kota pertama yang ada di Berau, yaitu kota tua Teluk Bayur sebelum adanya Tanjung Redeng. Oke. Nah, ini kota Teluk Bayur. Ini harus kita jaga ya, karena ini merupakan situs sejarah. Kota tua Teluk Bayur merupakan salah satu dari kota yang ada di Kabupaten Berau, di mana pada saat itu telah terdapat perusahaan tambang Belanda yang bernama Steenkolen Maatschappij Perapatan atau SMP yang berdiri pada tahun 1912. Pada tahun 1930, kota Teluk Bayur telah menjelma menjadi kota modern dengan memiliki berbagai fasilitas yang lengkap, mulai dari sekolah, rumah judi, gedung bioskop, kantor pemerintahan, tempat hiburan, dan lapangan bola, tempat yang paling lapang yang ada di masa itu.
Selain meninggalkan bekas gedung tua, lapangan bola, gedung bioskop dan lainnya, pemerintah Belanda juga meninggalkan sisa sejarah, yaitu makam-makam Belanda yang berada di perbukitan di atas pemakaman umum Muslimin Teluk Bayur. Berdasarkan cerita masyarakat, mengapa Belanda mengambil lokasi di perbukitan untuk area pemakaman? Karena untuk menghindari dari luapan banjir atau longsor yang ada di sekitar kota tua Teluk Bayur. Ciri khas makam Belanda sama dengan yang ada di kota-kota besar lainnya, yaitu bercirikan makam yang dicor dengan ukuran yang cukup besar. Kondisi makam Belanda yang ada di bukit ini sebagian sudah hancur dan sebagiannya lagi masih utuh, dan itu merupakan faktor alam dan memang harus dijaga untuk kedepannya.
Oke, sama Bung Alpan. Halo. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan ke Teluk ini, ke situs makam Belanda. Kami sudah jalan-jalan, tapi kami kurang terawat ya. Sebagai cagar budaya harusnya dirawat, terutama dari Dinas Pariwisata. Ini adalah sejarah kita, walaupun ini makam orang asing ya. Setidaknya kita tahu bahwa dulu kita beliau ini juga berperan juga dalam terbukanya itu, tambang batu bara terutama ya. Dengan adanya itu kota kita akan maju. Sampai sekarang ini pun batu bara jadi primadona, terutama di Berau. Semoga Dinas Pariwisata bisa memperbaiki terutama ya. Ini kan cagar budaya harus dilestarikan agar kita tahu sejarah. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke tempat sejarah atau situs-situs yang ada di Berau. Salam Maitri, suka. Itulah pesan dari Bung Alpan. Ya benar, bahwa kita harus menjaga situs sejarah. Jadi seperti ini harus kita jaga ya, melalui dinas terkait ya, kayak dinas pariwisata, dinas purbakala maupun pada badan cagar budaya. Tugasnya adalah merestorasi seperti ini ya, agar masih bisa disaksikan oleh generasi muda kita ke depan. Jadi tidak hilang, tidak hancur, tapi tetap terpelihara. Oke, nanti kita lagi akan busukan lagi di situs-situs sejarah lainnya. Tetap dalam Maitri Busukan edisi berikutnya. Demikian sekilas menguak sejarah dari makam-makam Belanda yang ada di Kota Tua Teluk Bayur. Sampai berjumpa lagi dalam bahasan berikutnya, tetap dalam My Trip by Belusukan.